والظالمين وزوجاتهم وذريتهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويمن درجاتهم الجنة ويقوم بشرهم ولمولهم بدين الدنيا والآخرة وأنت العبد بنا وأمنا ولآبنا ولأمتنا لإخواننا لخدمتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلده من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى نية أن الله بنبي قلوبنا وقالبنا والهدى والتقى والقنا والموت على الإسلام بلا مهنة ولا امتحان من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa naba'na bihi wa bi ulumi fid darin. Maria intinya la yaqbalu al-amal al-mushtaraku la yaqbaluhu wal qalbu al-mushtaraku la yaqbaluhu. Artinya maka amal itu ditolak atau tidak diterima. Lalu di sini orang yang selamat itu, ujar para aribillah, orang yang selamat itu ada 4. Apabila 4 itu digawi, maka orang itu selamat. 1, inya beragama, melaksanakan agama dengan tiada bid'ah. Artinya itu melaksanakan agama tanpa mengadakan sesuatu yang tiada di zaman Nabi. Artinya bid'ah itu apabila bid'ah, tapi bid'ahnya kan boleh ada bid'ah hasanah, itu yang boleh. Dan orang beramal dengan tiada penyakit, ini selamat juga. Artinya itu beramal tanpa penyakit, tanpa apa itu penyakit. Artinya awak beramal, hati kadang-kadang macam-macam, dan minta lihat manusia, tak puji manusia, atau mengharap surga, atau takutan neraka. Nah itu hati bapaknya penyakit. Apabila keadaan itu dalam hati, apabila beribadah tadi sekadar mengharap ridha Allah dan sekadar penciptaan Allah, maka orang itu selamat. 2 sudah. Nah, ketiga jenis orang yang selamat itu hati dengan tiada syukur. Artinya apabila beramal sesuai lawan yang digawi. Umpama sembahyang, hatinya paling jauh, ujung sama ujung saja sejadah, itu paling jauh. Jangan disini hati dengan tiada masyukur, tiada syukur. Orang sembahyang tapi hati ke pasar, nah itu atau lain badan itu. Sedangkan awak aja dapatnya di sejadah, di paling kuyuh di sini. Apabila yang 3 ini digawi, selamat sudah. Yang keempat, nafsu dengan tiada syahwat, selamat juga. Maksudnya memberamal itu istiqomah. Istiqomah itu ya kita rutin, biar sedikit tapi rutin. Apabila itu angka 4, 1, 2, 3, 4, maka selamatlah orang itu. Salah satunya istiqamah dari nafsu dengan tiada syahwat. Berbeda dengan beramal hari ini 4 rakaat, esok 2 rakaat, esok ada lagi. Nah itu ngarannya nafsu sama nafsu syahwat semata. Jadi itu berarti ada istiqamah. Istiqamah berarti istiqamah ini hebat. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang kawan istiqamah itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 bisi karamah. Itu aja syaratnya. Maka hati itu apabila hati seseorang telah bersih atau suci daripada karatnya atau tagar hati, apabila sudah bersih dengan tagar daripada tagarnya, lalu hancur tagar hati, lalu diganti dengan
nuril iman, nur iman atau cahaya keimanan, cahaya keimanan. Artinya selama hati belum bersih, cahaya iman kadang awal memancar. Tahu harusnya di dalam. Kayak apa aja tahu, tolong. Apabila hati belum bersih, ini beribadah tadi macam-macam. Kalau awak beribadah, tapi hati dari macam-macam. Jadi nang selamat itu apabila ampat itu digawi, ada ampat itu digawi tadi, maka selamat. Ini pula menceritakan tentang hati orang itu hidup. Apabila hati sudah suci daripada tagarnya, maka hiduplah hati itu dengan cahaya iman. Nah, tapi hadang berasih ini hari benar berasih hasilnya berat benar kayak kita aja kalau beribadah aja lah. Hati macam-macam. Ada kalanya lawan manusia, ada kalanya lawanan gaib-gaib seperti surga, neraka. Beribadah tak masuk surga, atau beribadah supaya dilihat kawan seorang ini termasuk orang ibadah, penyakit juga nentak pada selamat. Apabila neraka itu masih ada dalam hati, maka hatinya kada hidup. Apabila kada hidup, maka kada ada cahaya iman di dalam hati orang itu. Apabila sudah bersih hatinya daripada tagar, daripada lalu diganti oleh Allah dengan cahaya iman. Cahaya iman itu adalah dengan zikir, tilawatil Quran. Artinya lalu akan menggawi yang baik-baik itu. Hatinya baik, hatinya beriman, sudah hidup hatinya. Apabila hidup berarti berasih. Apabila berasih berarti bercahaya. Apabila bercahaya berarti memancar. Apabila memancarnya mulai hati, maka tangan, batis dan seluruh anggota yang di luar umpat berbaik. Salah satunya di dalam hatinya lalu ketujuh berzikir. Ini balasnya sudah. Ketujuh berzikir, tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran dengan syarat putus daripadanya ta'aluk kepada qaul atau al-aqwal. Dengan syarat tadi orang hati barasih itu syaratnya terputus daripada al-aqwal, terputus daripada alam semesta hatinya. Itu barasih syaratnya. Artinya dalam hati itu beribadah itu sekedar mencari keridhaan Allah dan mencari penciptaan Tuhan, atau karena cinta lawan Allah, atau karena ridha lawan Allah, lalu beribadah. Itu karena hati orang itu sudah lepas daripada dunia akhwat. Apabila akhwat ini di dalam hatinya sudah putus, maka di dalam hatinya berubah menjadi anwar atau cahaya. Apabila di dalam hatinya sudah kada ada lagi akhwat, maka diganti oleh Allah di dalam hatinya anwar. Anwar ini macam-macam. Iman tadi diberi oleh Allah, apalagi nanti kasyaf dari Tuhan tadi berhasil. Jadi anwar itu di dalam hati, tapi sudah berhasil. Jadi kasyaf, karamat, macam-macam itu andakan di dalam hati, bukan di luar hati. Tapi apabila hati sudah berhasil, maka Allah mengganti apa yang terhubung di dalam hati terhadap dunia itu diganti dengan alam anwar. Tapi mana berhasil? Hati berhasil itu pada dalam lagi memberibadah itu hatinya berharap
selain pada Allah. Kada mengharap surga, kada mengharap kota neraka, kada mengharap minta puji, kada macam-macam, termasuk kan kada mencari kasar. Cuma apabila hati barasih, ciri hati barasih itu di dalam hatinya kada ada lagi bergantung dunia. Apabila beribadah, sekadar ibadah itu karena Allah, baca Quran karena Allah, berzikir karena Allah, kada karena lain. Apabila untuk berzikir tapi di dalam hati masih nang lain ada, maka tertolaklah nang datang tadinya berzikir umpama, tapi di dalam hati pikiran macam-macam. Berzikir ini tadi datangnya tadi hulu nang dalam hati ini tadi pikiran nang lain. Jadi berzikir la ilaha illallah, jadi zikir hendak masuk ke dalam hati tadi tertolak, tak keluar pulang, tabuliknya. Kenapa? Karena dalam hati sudah ada nang lain basara. Apabila sudah ada nang lain basara, itulah Tuhannya. Nah, itu Tuhan itu kada mau kedua. Salah satu aja mau kada bertuhankan dunia, bertuhankan Allah. Ada lagi Tuhan yang lain, ada lagi pilihan tiga. Duit dalam hati dunia, Allah tak gawian dunia, macam-macam itu dihitung dunia satu. Allah tak. Apabila sudah aneh itu berantak dalam hati, berzikir nak kayak apa? Tak keluar. Zikirnya kada yang akan jadi apa-apa, membuliknya. Membuli karena sudah ada yang lain bersemayam. Jadi di sini apabila hati barasih, takdir keluar. Arti takal korwan datang ibadah itu semata-mata ibadah, tapi ibadahnya itu bukan semata-mata itu seadanya. Kadang ibadah mata-mata seadanya, semata-mata karena Allah, lalu seadanya itu ngarannya munafik pulang. Kadang nyaman jadi kurang Islam yang sebenarnya. Nah, Islaman nyaman aja. Islam sebenarnya ini berat. Lalu menyusui dengan zikir dan tilawah Quran dan putus daripada hatinya daripada ta'aluk kepada akwat, maka jahillah baginya segala anwar. Apabila sudah tangka itu, maka seluruh anwar terbuka. Apa aja tuh? Cahaya iman terbuka, kasaf terbuka, semua alam terbuka, alam malakut, alam jabarut, alam apa, alam nauhut terbuka. Kadang sampai pajang berbicara lagi, tak pajang tadi jalan, kadang sedang membaca mantra, seperti macam-macam lagi tu. Tapi berasih hati dulu. Dan anwar itu pandangan dalam hati. Apabila hati ini agiar alam tadi ada, maka anwar nanti timbul. Apabila di dalam hati agiar dunia pikiran dalam beribadah, maka itulah yang jadi. Maka jahillah bagi orang yang hati barasih tadi daripada segala anwar. Dan berhadaplah seseorang yang hati barasih tadi atasnya dengan hatinya tadi, dengan lutfun, dengan kelembutan Allah dan taufik. Dan apabila beramal selalu mendapat taufik Allah dan selalu mendapat inayah bantuan Tuhan. Ini orang yang sudah terbuka anwarnya. Apabila anwar terbuka, berarti agiar sudah tak keluar pada awak sudah. Apabila agiar keluar pada awak, maka anwar yang bersinar. Apabila anwar yang bersinar, maka orang itu beribadah pasti selalu ingat lawan
kelembutan Allah. Ingat loh, taufik Allah. Umpama beribadah tuanya merasa atas lutfin, atas kelembutan bantuan Allah. Dan setiap beribadah ini selalu merasa ini adalah taufik Allah, bantuan Tuhan dan inayah Allah. Apabila sudah anwar terbuka, abiar hilang. Tapi bilang ada balasnya. Lalu beribadah itu macam-macam. Satu, rasa seorang. Kedua, awak beribadah pikiran macam-macam. Itulah Tuhan nyawa. Nah macam-macam dalam hati itulah yang jadi Tuhan nyawa. Berarti kan Tuhan, kada bantuan kan Allah nyawa. Tahu letaknya saja tak? Maka anwar itu tatkala nampak atau jahir si anwar bagi hati itu atas dua bagian. Apabila anwar terbuka, anwar itu di hati ngarannya. Anwar ini tempat ilmu-ilmu Allah. Anwar itu terbagi dua, ada ujar dan kata Syekh Ibnu Athaillah sendiri, anwarun udinalaha fil usuli, atau wa anwarun ujinulaha fit dukhuli. Anwar itu terbagi dua, ada kalanya anwar yang terpancar di hati itu ingat sampai tapi masuk sampai, tapi sampainya ini di luar hati semata. Ibarat hati itu jangan umpama hati itu bulat, jadi di garis bulat itu aja saat anwar began. Ini satu anwar. Sedangkan anwar terbagi dua. Anwar yang kedua, wa anwarun ujinulaha pinduhul. Ada satu perkara, satu anwar nang kawan masuk ke dalam hati. Nah dua dana. Satu, jadi apabila orang dapat, apabila sudah hatinya ini kada ada abiar lagi, kada lagi dunia nanti ingat sebelah. Walaupun apa, maka orang ini mendapat salah satu dari dua anwar. Bisa salah satu, bisa keduanya. Satu anwar nang masuk tapi begana di luar hati. Senang kedua anwar nang masuk, hawa masuk ke dalam hati. Ada perbedaannya toh. Suatu ada satu di sini beberapa nur cahaya dari Allah atau hidayah yang diizinkan baginya sampai kepada zahir atau luar hati. Satu, ada orang yang diberi oleh Allah dimukakan anwar tadi, cuma anwarnya badak di luar hati semata. Luar hati ini termasuk masih di dalam dada juga nanti. Maka sampainya kepada luar tadi dan tiada ia masuk, ada mau masuk mana? Namun anwar ini dia basic diberi Tuhan, tapi dengan syarat hati para madang barasi aja. Tiba sudah barasi, dua pulang nang dihadang, dua nang dihadang, dua pulang sudah barasi. Satu disini anwar nang masuk, nang sampai kepada luar hati, tapi kada mau masuk pada adalah ini ciri kurang Islam aja kan. Islam tapi ada iman. Ibadah sembahyang sama ada sembahyang batal ini kan api kamu jadi sembahyang aku takutan mana diajak Tuhan, takutan diajak Tuhan, tapi belum sembahyang hasanat. Nah ini orang memang dapat anwar tapi di luar hati.
Apa aja puasa digawi tapi sambarangan. Pada tokon kenaikan puasa karena kalau ada jam Tuhan. Tapi puasanya sambarangan kada bujur-bujur. Nah ini kurang nama dapat anwar, tapi anwarnya di luar hati aja bandakannya. Nang kedua, wa anwarun mujinalah bidukhul, ada nang anwar cahaya atau hidayah nang kawat masuk ke dalam hati ada juga. Tapi ini mahadang itu doang. Tingkatannya 3, hati berhasil. Imba itu hanya anwar nang dari luar hati, bagana di luar hati. Betul belum kena mahadang pulang supaya kau masuk harus ada pulang syaratnya. Kadang gampang nang asal masuk tuh kada dan berat pulang berat ada gampangnya jadi orang beriman. Kalau jadi orang Islamnya mah, kalau orang beriman berat. Orang beriman ini rukunnya aja 6, orang Islam rukunnya 5. Yang sedikit aja kalau 1 baca 2 kalimat syahadat, yang kedua bayang ini memang lawan ilmunya, lawan ilmu luarnya. Islam aja nanti belum iman, sekadar luarnya. Bayang memakai ilmu luar, puasa memakai ilmu luar, bejakat memakai ilmu luar. Yang kelima, bahaji apabila ada kemampuan memakai ilmu luar. Jadi boleh haji kalau itu pulang kalau kawan Islam manja. Yang penting syarat rukun haji selesai, syarat rukun umrah selesai. Syarat rukun orang umrah 4, 1 memakai ihram, yang kedua bersuci atau mandi, yang kedua memakai ihram, ketiga melaksanakan sholat sunat di miqat, ketiga tawaf 7 keliling, betul sa'i 7 kali pulang boleh, 8 hanya tahallul sah sudah umrahnya tak sekali sudah tentu. Pamannya kena pulang hendak mampir umrah pulang, mampir miqat mau jadi tan'im, atau mampir di Ja'rana, atau mampir di Bir Ali, atau mampir di Yalamlam, mampir pulang miqat sekali ke sana. Sehari pamannya 4 kali melaksanakan umrah, melaksanakan ibadah umrah, kawatnya tak kawat tuntung tahallul, istirahat dulu setelah cari pulang taksi, hendak melaksanakan umrah pulang ibadah umrahkan diri sendiri, umrahkan orang-orang siapa yang meninggal boleh, puluh takasang. Nah itu kan ibadah luar beserta ilmunya. Nang membatalkan tawaf apa, nang membatalkan ihram apa, nang membatalkan orang saji apa, nanti dikaji itu pun hanya Islam aja hanya Islam aja, belum lagi belum lagi harus benar lagi ada gampang. Itu disebut anwarul ujina laha bil usul wa anwarul ujina laha bil dukhul. Ada nang cahaya itu bagana di luar hati, ada nang kawa masuk dalam hati. Ada juga satu beberapa nur, ada beberapa anwar, ada beberapa cahaya atau hidayah nang diizinkan baginya masuk ke dalam hati kepada batin hati. Jadi itu bagi 2. Maka nang pertama atau anwarun ujina laha bil usul, ini yang dikatakan nang pertama. Yang pertama itu mewajibkan seseorang beriman. Itu aja tuh. Yang penting percaya lawan Tuhan. Kebanyakan ada Tuhan percaya, tapi Tuhan melihatlah doikan kada
Kadang kalau cuma percayalah Tuhan, percaya. Tapi Tuhan mana kan duikan? Kadang kalau pegawai kita baik, mana Tuhan duikan? Kadang kalau. Tapi kan percayalah Tuhan, percaya kok. Tapi ada sesuai lawan gawi. Ini disebut apabila percaya berarti orang itu iman, tapi cahaya imannya di luar hati. Yang kedua, wa anwarun ujinalaha biduhol. Nah ini yang kedua ini ngaratnya iman, cahaya iman, yang mewajibkan lawan orang anggaran ya yakin. Nah, apabila cahaya masuk ke dalam hati, itu ngaratnya ya. Apabila di luar hati ngarannya iman aja. Contoh Allah Ta'ala nyo yakin aja tahu lawan Allah nyo iman lawan Allah percaya lawan Tuhan dan percaya dua Tuhan. Betul bang Tuhan malah dua nyawa ini malah dua anda. Lalu itu ngarannya orang ya yakin. Lalu apa-apaan kedua duanya walaupun sorongan, nah walaupun padangka orang kadang tetap takutan. Ini orang nang kedua warun ujinalah biduhol. Ada wadinya. Kadang kadang seronganan tetap ada wadi. Kadang kadang seronganan tetap ada wadi. Tuhan ini melihat tetap wajib melihat takutan. Seorang kadang melihat dilarang, kadang melihat dikadang bagi Tuhan, kadang melihat. Tapi cahaya ini cahaya artinya iman. Ini terbuka apabila hati berat. Apabila kada berhasil, kada terbuka, ada dua. Ada duanya. Ada kalanya sampai mati, kada terbuka-buka. Mati nanti, ini gentang matinya arwahnya gentayang nanti. Anwarun ujinalaha bin rusul wa anwarun ujinalaha bin dukhul. Ini ada dua, ada nang kawa, ada nang di luar hati cahaya Allah ini, ada nang kawa masuk ke dalam hati. Nang di luar hati itu ngarannya iman. Di luar hati itu artinya ibarat hati itu bulat, berarti bagaimana di garis bulat itu, tapi karena kawa masuk melewati garis ini tadi. Contoh itu tak buka apabila hati berhasil. Anak tahu hati berhasil nyawa ibadah, pikirannya kemana? Begitu. Pikiran nyawa ibadah di luar sejadah, berarti balu. Atau sembahyang juga untuk Allahu Akbar, untuk Allah Maha Besar. Ujung untuk adalah, tapi dalam hati seorang merasa ibadah luput pula, atau minta lihat dua kawan, atau macam-macam luput juga. Nanam jai nang bujur bajilah, nang dua tingginya tak buka apabila hati pada hati kada berhasil, kada dapat dengan dua ini belum terbuka, iman belum terbuka, yakin belum terbuka. Kalau ada duanya kada. Lalu gentayangan, hati gentayangan tuh lagi hidup aja rohnya gentayang, bayang aja, pikiran gentayang, mati pulang rohnya gentayang, jangan mahur orang mati lah, lagi hidup aja tuh. Nyata di hadapan Allah dengan bayang, ya pikiran ini, ya bang, kunci lah dikatakan, meledeng lah jadi mematikan akal. Makanya orang Nabi ibadah itu inna sholatan lakabiratun,
Inna salatan lakabiratun ila al-khashiyin. Ini sungguhnya gawian sembahyang itu berat. Nangkawa manggaw itu cuma orang nangko sumat yang khusus itu bail hati bail untuk orang ikhlas. Di luar dari itu lah kawan. Ikhlas itu belum harus tahu apa yang diingat. Aku ikhlas anu yang nanti ikhlas itu kayak perkara membujurkan amal luar dalam dan mengenal akan kebesaran Allah. Tiganya itu syaratnya. Aku yang ikhlas saja beribadah ini karena Allah, tapi kan Allahnya kayak banyak mah. Inna sholata kabiratun ila ala khashiyin. Sungguhnya sembahyang itu gawean yang paling alia. Makanya orang sembahyang tak bodoh, nak sembahyang itu macam-macam dibaca. Baca waswis, karena waswis ini datang. Nak sembahyang pada sembahyang karena dikatakan oleh waswis, oleh syaitan macam-macam kunci lah, apalah, keran lah, bukan. Makanya dalam sembahyang itu orang membaca macam-macam. Terus sama biasa syarat mau usir dulu supaya jangan syaitan dalam sembahyang, supaya jangan waswis masuk dalam sembahyang. Baca orang lah yang lambat orang makan takbir itu lambat baca macam-macam Quran talaq wal binas, baca orang dulu supaya waswis jin setan dan sebagainya. Pada waktu seorang sembahyang pada tempat mahur ada yang sudah tahur dahulu, biar karena itu kan mahur ya haur juga hati aja ya bang ayah bang sudah nang pembuahan nang jin ini belum berjauh maharu dua kali haru nanti. Makanya berdoa Allah mina'udhi kaminanjuna syaitan wa junudi wa kata au bikariman dari tamat min syari ma khalaq. Ada yang kata berdoa menjauh binas. Jangan masalah jin, ada jin aja di awak seorang aja nah berdoa mahal waswis dalam diri aja mahal. Kalau bagian di luar setan kena anu jin di setan tuh kuncingan darah dulu jabot. Bukan sembahyang nanti. Makanya sembahyang itu inna sholatan lakabiratun berat gawian yang berat. Gawian dunia nyaman, yang mencari berusaha nyaman, ada berat nanti. Bayang berat. Kenapa jadi berat bayang? Karena bayang itu salah satu daripada gawian Nabi. As-salatu anu mi'raj umat Rasulullah, mi'rajnya umat Nabi itu adalah sembahyang. Orang sembahyang itu sama seperti Islam mi'raj. Karena dituju Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang dijalani. 7 lapis bumi adalah 7 anggota badan yang di luar kehidupannya. Itu pulang nafsu yang 9, yang 8 itu kedudukan langit yang di dalam. Yang kau menghadap lawan Allah. Jadi sembahyang umat Nabi itu kedudukannya Isra Mi'raj ummati as-shalah. Mi'rajnya umatku adalah sembahyang. Orang sembahyang itu menghadap Allah, menuju Allah. Artinya berat kita berat apa aja? Berat aja lah. Ilmunya nambah. Ini aja jadi apabila kadar berhasil lagi hati dari tagar, maka cahaya iman kada dapat jauh cahaya yakin. Apabila hati berasih lalu dibuka cahaya iman, nah hendaknya di luar hati. Lalu kawan percaya lawan tuh, tapi belum yakin. Atau belum. Apabila belum terbuka yang kedua, maka diberi
Mun diberi yakinnya sudah lagi kisah. Mun diberi yakinnya itu dia. Akhirnya sarbat takutan. Bangun nyawa yakin Allah melihat pada kadep gitu takutan. Itu tabu aja takutan, sumpah aku jadi dua Tuhan itu tabu. Padahal ada sembah di luar sembahyang tak ya takutan disumpah aku dua Tuhan ya Tuhan malah kasih sayang Tuhan lawan aku kasih sayang tapi aku lawan Tuhan ada bahar ada bahadab ada baakhlak sumpah ampuninya orang yakin sudah Allah maha mendengar kata dia bamandarnya macam-macam Tuhannya mendengar walaupun nyawa aku memandang dalam hati Tuhan dengar. Nah, ini orang yakin ini di atas pada orang iman ini belum di atas daripada orang Islam. Orang Islamnya kadang bahapal Islam itu bahapal hati aja Islam kalau orang bayang-bayangnya tahu bodohnya kayak apa walau alam tak harus bayang-bayang juga bodoh juga itu orang Islam benar bayangnya orang beriman membujuri ilmunya orang Islam membujuri ilmu orang Islam itu anggarannya pemasuk bayang kayak apa ilmunya baik itu iman sudah jadinya orang berpuasa kayak apa ilmunya iman sudah tak betul orang berzakat kayak apa iman dah betul haji umrah kayak apa ilmunya sesuai ilmu iman sudah kalau Islam ini asal-asal Allah bodoh jangan ada sesuatu kada tahu tak yang tak tahu ada bodoh Islam alatnya Islam keturunan betul keturunan kalau orang yakin di atas lagi dan menjadi sedih yang awal itu menyebut iya pada Allah musbit atau tetap iya pada Allah dan yang kedua mendirikan iya kepada Allah. Kalau makam iman, makam pertama cahaya dibuka apabila hati berhasil maka dibuka anwar, tapi anwar yang pertama di luar hati ini kedibukanya inya musbit menyatakan Allah ada. Tapi kada ya. Kalau yang kedua anwar nama masuk ke hati apabila sudah kawal masuk hati ini diberi mendirikan ia kepada Allah selain pada menyatakan menisbat menetapkan Allah ada lawan mendirikan hak adanya Allah tadi ini yang kedua apabila sudah terbuka yang kedua yang pertama sekadar menyatakan Tuhan ada tapi kadang kau mengamalkan Tuhan mendengar tapi kadang juga Allah melihat kadang juga kalau yang kedua ini karena apabila sudah yang pertama terbuka maka yang kedua terbuka apabila terbuka selain pada menyatakan Tuhan itu ada lawan pulang inya menyatakan mendirikan hak daripada yang ada tadi contoh Allah maha ada Allah maha mendengar atau utarnya apa antara kita bantuan mendengar nantinya ada macam-macam Tuhan mali walaupun dia cuma sekadar hatiku nang begeretek Tuhannya melihat doaku ada depannya ini orang yang yakin pada wadinya dan kata setengah orang arif bilang
Apabila ada iman itu pada zahir hati atau di luar hati Anda, atau yang pertama tadi, maka adalah hamba itu kasih yang bagi akhwat dan dunia. Apabila iman atau anwar atau nur masuk tapi begana di luar hati, cirinya orang itu mengisbatkan adanya Allah, tapi hatinya masih ketujuh, di dalam hati masih ketujuh mengganang dunia dalam hati. Ini yang pertama tadi kalau dan adalah ia sekali-kali dan tiada. Dunia adalah ia sekali serta Allah dan segala serta dirinya. Itu jadi tadi orang arif billah ini apabila imannya nampak di luar hati, karena inya jadi amun beribadah dalam hati masih menggenang dunia dalam hatinya. Dan adalah ia sekali-kali karena sewaktu-waktu beribadah serta Allah, karena sewaktu-waktu ingat rasa seorang ini ciri orang yang diberi iman, tapi imannya atau anwarnya di luar hati. Ini satu pintu sudah tahu, di dalam hatinya masih ada ingat dunia atau kasih dunia itu hanya sedang di luar awal. Itu jadinya mengguriknya di bawah rumah biaya katakannya rumah ini gak ada. Itu karena teman-teman banyak gresek-gresek keluar, sekarang tak gurik lagi, akhirnya darah tinggi mati tinggal di rumah. Seorang nang rugi dunia itu andakan di luar. Apalagi seorang beribadah, nanggaran beribadah tadi kan paling jauh benar pikiran, jangan keluar saja janda, kadang yang pikiran macam-macam, rumah, TV, yang pikiran waduh itu bang Tuhannya tuh, itu bang Tuhan yang dipikiran, apa yang ada di pikir, maka seseorang itu karena mati beserta apa yang ada dalam pikirannya, mau pikirannya TV, rumah, mati kan berarti Tuhannya TV dan roh. Datang malaikat malakuka, siapa Tuhan nikah? Ujar akal, ujar otaknya nanti akhir hidup, otaknya nanti akhir hidup, ujar otaknya ikam apa nih kami katakan pada waktu akhir hidup, TV lawan rumah. Nah itu Tuhan ikam. Kalau ditakut orang lagi kan malaikat ya sambungannya kan ditakut nikah, harus saja malaikat itu jadi sudah tahu asal tahu aja kok kita mati terakhir apa pikiran di belok rumah. Nah itu dah. Karena menakutnya mohongan Nabi Yuka nggak dosa kan jadi Nabi Yuka. Pemakai batu nggak dosa di sini itu aja konon kota konakan. Oh apa nang terakhir dalam pikiran nikah mati itu bang sudah. Nah, ini bahayanya munkada di barasil jadi tak bawa mati. Nang iman satu aja masih bahaya, iman atau cahaya nang masuk tapi di luar hati aja ini masih karena pada waktu beribadah ingat lawan Allah, karena sewaktu-waktu ingat lawan diri sendiri bahaya juga. Muntakan pas pada waktu tekan ingat lawan Allah mati Kenapa Pak Musa nampak tekan ingat lawan diri rasa seorang yang bayang untuk bapak mati habis apa? Wa mana rabbuka ujar malaikat, wahai akalnya, wahai pikirannya, ikam tayar mati lawan siapa? Apa yang kami mengatakan? Aku mengatakan diriku nang ibadah. Oh ikam jadi Tuhan sudah. Jadi Tuhan ikam saja di malaikat. Mengiyakan malaikat jawab pada petakon lagi kah? Wa mana nabiyuka wa mana kuatuka kadus saja malaikat itu biar dia sudah. Menang undas aja ke maka itu nang bawahannya ulama
Lunyot lalanya malaikat berarti aku bertakon wa man nabiyuka. Mau bertakonnya wa man nabiyuka, kamu jelas kita mau menjawab wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Kalau kamu jawab memang menjadi malaikat. Mau dikabaran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ngajarilah kayak itu. Pelajarilah dunia itu masuk dalam nanti adalah Nabi Muhammad pelajari gimana malaikatnya. Wah, lagi-lagi itu kira-kira malaikat. Itu malaikat sendiri mah takonnya aku wa man nabiyuka mau kita tukar. Ya malaikat terusnya kan cukup itu aja aku bertakon sebutin aja ikam terakhir mati apa yang menyatakan di pilon rumah sudah aja malaikat itu bang sudah harus ada takon mereka aku ada takon di mana lainnya aku mau menjawab kamu Nabi Yuka aja ada aja malaikat Nabi Yuka waman Nabi Yuka Muhammad Nabi Yuka buang aja malaikat langsung jawab buang Nabi Muhammad mengajarikan lah adalah Nabi Muhammad menyuruh ikam tur dunia dalam hati adalah apa di dalam ibadah dan di luar dan dalam ibadah. Mun di luar ibadah kau orang lah. Mun dalam ibadah adalah Nabi Muhammad mengajarkan menjawab beberapa bernabi ke Nabi Muhammad batinya mencontoh mau bati kawian Nabi sedangkan nyawa dalam hati dunia Nabi adalah menyuruh lagi malaikat takut nipang jangan anggap aku gong pada dapat dari angka 2 angka 3 pernah takutnya aku mau kiblat tukar buang aja malaikat sangar malaikatnya kan bahwa malaikat itu sangar malaikat nongkar nakir atau sangar buahnya aja petir-petir ngacak petir buah kayak kilat suara yang kayak guntur malaikat takut itu kebuyangan kuburan di sebelah mungkin juga ya ketakutannya suka orang takutnya dia aku nanya mau makin belantukan ke satu nang 1 2 aku anggap aku salah sudah anu salah jawab nang 3 aku enak bujur wa makin belantukan baitulah abah bujur kalau malaikat ya mual aja malaikat mual terus lah bujur lah malaikat mual aja malaikat akhirnya bujur Allah wa makin belantukan apa baitul kan secara jahir bujur lalu bapak memangnya kan mual mereka ikam sudah tahu kiblat arah kiblat keluar ikam baitul itulah karena ikam mengatakan TV lawan rumah kadang-kadang dahilah dari paraya yang itu takut itu malaikat dan mereka pada main dengan kita malaikat apa aja kita damai-damai sudah dalam sini urusannya wako yang malaikat anu karena engker jangan lagi hidup sudah mati ini malaikat keluar ada urusan lagi tugasku sudah nih siap pukul mau kadang-kadang orang hanya mati itu tuh hanya ngeri hanya mati hanya kemarin mati turun toh masih ada di gaal ada jawab pada Allah ternyata orang itu sebelum mati sebelum dinyatakan mati dari dinyata akhir bernapas sampai 5 menit itu tuh 5 menit kalau boleh dinyatakan mati 5 menit kenapa? Karena apabila sudah meninggal itu dinyatakan meninggal selama 5 menit orang yang meninggal itu dibukakan rahasianya oleh Allah ditampaikan lagi diulang asal darinya dalam parut ibunya digambarkan film itu ditontonkan oleh Allah mbak meninggal tuh makanya ada langsung nanti 5 menit dulu aja dikit benar di mbak meninggal ada benak lah di sidiknya ada benak lah ada cangkal benak ya mbak mati tadi 5 menit selama 5 menit itu orang yang mati ini dibukakan oleh gambarannya Allah buka gambar ikamnya Tuhan nah diulang tanahnya dari ini tambah akan melihatnya cuma sudah nanti tanah ikan dari ini jadi awak umur sekian lah parut jadi banyak jadi apa ini proses ikan diulah cangan ini
Itu dari proses diulang. Lagi halus, lagi dalam ayunan, lihat keluarga apa pada lagi halus, sampai akan tak, sampai ada mati. Pas itu, nah jatuhan ini memori ikan, ini keluar pada awal. Kalau kau lagi babul, makanya meninggal bukan keempat. Ibu bapak Tuhan, dulu rahasia nyata. Ini diulah dari tanah mana sampainya meninggal, sampainya garing apa di umur tuh tiap detik tiap jam tuh di review diulang, kasetnya diulang akan satu menit diulang-ulang. Setelah itu kata gambar dan kalau ada rohnya pada jasadnya bagaimana dulu awak tiga awak kan gawil ke awak, bangun cuman seorang jadi kas balik mencapai awak tangkus sudah mengunjah awak seorang bangun kenapa bangun kan? Itu nangkaya orang asing, nangkaya orang begana di negeri orang mbak seorang di kampung seorang juga, tapi orang kaya mandangarnya. Nah di Pandere kita di Pandere juga kaya mandangarnya, kaya namanya hotinya digawil, kaya namanya hoti. Intinya jangan orang awak seorang aja digawil kada mau lagi negara. Sama nang kayaknya ke kampung orang kada modal bapak nah ngot kebiasaan mana nangis jauh di sana. Kayak apa aku di sini, kayak apa aku makan, kayak apa aku minum, kayak siapa beri aku duit, masih ada warung, dalam tuh ada warung. Bangga di kampung orang duit kita ada keluarga kaya patuhnya kalau di kampung orang masih ada harapan, ada dari Pandere. Nah di alamnya itu seperti Pandere lagi ngot nah di Pandere kadada seorang Pandere orang kaya mendengar yau dulu ini manya buyang kakak lampu mamanya jangan bisa ngomong buyang ngot sama hari, 2 hari, 3 hari, sampai menuju hari 4 harus orang sarwan datang ke rumah mamanya hari 4 juga masih di alam duduk dalam rumah 2 hari masih dalam rumah 3 hari orang sarwan 4 juga duduk orang pembacaan 4 juga pembacaan cuma pembacaannya orang kada dengar anak 4 2 orang kan bantu japai kamu kurang tampus pada begana baik 40 hari ngomong dalam rumah ngomong rohnya gitu tinggalan baik kena 100 itu jawabannya sudah tahu jawabannya rumah hatinya sudah 100 itu kita balik di rumah kita mana sehari 2 sampai 100 itu roh orang itu masih ada di sekitar rumah datang di mana kebiasaannya di situ ada memang biasa sore duduk di longkang ada atau sore itu nanti dia kena gelepek aja tetap biasanya kayak johor nolong kamar itu ya di atas sejadahnya ada nasi ketika tas deh orang mati telah orang mati tapi sama mati tak habis ke sudah habis dibuatnya dan apabila masuk iman ini ke dalam hati itu yang pertama tadilah karena terkadang ingat doa Allah terkadang yang kedua anwar yang kedua yang
engkau masuk ke dalam hati. Apabila masuk iman itu ke dalam hatinya, niscaya barasi. Nah, hamba itu daripada dunianya. Nah, jadi dunia itu yang kadang memikirkan lagi. Artinya itu kayaknya dunia itu di luar aja lagi nya. Bahwa menghadap Allah itu kadang lagi mengatakan apa-apa kayaknya. Duit itu paling jauh di bank, kadang lagi dalam hatinya mandap. Hanya menyatakan nama antuk kuring atau urusan tentang orang apa kepada urusan gitu. Ini kadang kuring menggerakkan amas jamas. Duit ya duit kuring ada kuring, segala tikus ada kuring malaman kurang darah. Subuh orang lagi beribadah. Tipu, jadi merasa takutan juga anak duit lah mau anak bang, nggak ada takutan juga bang, jurong ada mana aja sare, tapi ada, kalau mana aja lah, itu dipakai aja makanya usaha dan hasil bagi dulu, nah, takutan juga. Iman angka dua ini apabila terbuka tadilah angka dua, maka hati berasnya daripada dunia dan meninggalkan ia daripada hawanya. Nah, hawa nafsu dan dunia dari yang kedua. Jadi madang satu dan dua, tapi madang balasin dulu. Akhir kada ada lagi, dunia kada tergantung. Apabila dunia kada tergantung lagi di hati, cukup di luar aja. Pemabagawi pagi sampai malam saja, sampai itu aja lah. Gawi duit apa hasil apa kan pegawai kada lagi nah. Aku pegawai ini harus dapat karena jual itu. Bagus yang ada dapat, kamu bisa saling pulang dua Tuhan, hal Tuhannya lah, tiga benar. Salah pulang dua lah. Di hati dunia itu, apabila beribadah, jangan dibawa ingat. Nah, jadi ingatakan, nah tentang paling kurang dalam ibadah, cukup berikanlah. Kita ada apa? Diberi uang baras, orang anjir beri baras ya nanti mah. Kalau diberi uang beli baras 2,5 itu kaki demam lawan aja opek ada beri duit. Kaki demam 2 aja opek ada beri duit. Kaki demamnya dapat rezeki kalau nya. Nah, jadi tukar kamkan di waktu apa tuh? Pukul lawan patin, pukul lawan pak, tin tukar sayur. Jadi berkata mama. Merata makan, aku ajakan gitu mah, kalau jawab lagi mah, cukup aja kita, udah berapa dulu masih kita bawa suruh kurang kita menang tangga dan udah pergi aja kita dunia akhirat di kawan Allah dan dalam hidup beriman mati pun mustaiman dan mudah-mudahan kita akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan berdoa akhirat Nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله